wabarakatuh. Anak-anak, ini kita melanjutkan materi kita mengenai sifat bagi Allah. Kita pelajari bab yang kedua. Mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu mengenai tentang sifat-sifat bagi Allah, terutama sifat-sifat wajib baginya. Sebagai seorang mukmin, apalagi kita harus sebagai orang Islam harus mengimani adanya Allah beserta sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Terus Allah juga itu mempunyai sifat muhal atau sifat mustahil yang berjumlah 20 dan sifat jaiz yang berjumlah 1. Nah, mengenai tentang sifat-sifat bagi Allah ini, apa yang dimaksud tentang sifat wajib bagi Allah ini adalah sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Jadi Allah itu harus mempunyai 20 sifat ini, wajib baginya, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta beserta seisinya. Nah, sifat-sifat bagi Allah ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Yang pertama ini adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat yang untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah ini menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Jadi sifat nafsiyah itu harus ada. Sifat nafsiyah ini ada 1 yang masuk kategori sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Terus yang kedua adalah sifat salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah atau untuk mengcounter sifat-sifat muhal. Sifat salbiyah ini merupakan sifat yang dapat meniadakan sifat yang berlawanan atau dengan sifat wajibnya Allah. Yang kedua sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zatnya. Sifat ma'ani ini bisa dimiliki oleh makhluk, tapi bedanya kalau makhluk itu terbatas, sedangkan Allah itu sifatnya ini harus abadi. Contohnya Allah itu mempunyai sifat hayat, hidup. Allah itu akan hidup selamanya, sedangkan manusia ini hidupnya terbatas, dibatasi dengan usia. Yang keempat, sifat maknawiyah. Ini sifat yang berhubungan dengan sifat ma'ani. Kalau ada sifat ma'ani, pasti ada sifat maknawiyah. Nah, ini 20 sifat wajib bagi Allah. Anak-anak sudah tahu mungkin banyak ya, dan mungkin sudah pada hafal 1-20. Sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Untuk klasifikasi sifat wajib bagi Allah ini tadi kan dibagi menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani. Ini salah tulis ini sifat maknawiyah yang keempat. Anak-anak mungkin akan lebih paham memahami kelompok-kelompoknya ini, dihafalkan dari nafsiyah, terus salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Rumusnya 1, 5, 7, 7. Jadi kalau
Sifat nafsiyah ini ada 1 wujud. Terus sifat salbiyah ini ada 5 sifat. Terus berwujud berarti kidam, baqa, mukhalafatulil hawadisi, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Terus sifat ma'ani ini ada 7. Kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama, baswar, kalam. Kalau sifat maknawiyah ini juga ada 7. Qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakaliman. Jadi kalau untuk mudah untuk memahami atau mengingat itu, yaitu tadi rumusnya 1, 5, 7, 7. Tapi kudune harusnya itu sesuai urutannya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Kalau ada soal misal sifat baqa itu termasuk kelompok sifat apa atau kategori sifat apa, ya sifat salbiyah karena ini sifat ketiga. Itu klasifikasinya sifat-sifat Allah. Yang pertama sifat wujud. Wujud ini artinya ada. Allah ada dengan zatnya sendiri, tidak diada-adakan. Apalagi Allah ini diciptakan oleh suatu makhluk. Jadi Tuhan itu tidak dilahirkan, juga tidak diciptakan oleh makhluk apapun. Ya pasti ada. Itu bisa kita buktikan dengan 2 dalil. Ada dalil akli, dalil secara akal pikiran, secara nalar, dan yang kedua adalah dalil nakli sesuai dengan firman Allah, yakni Al-Quran. Dalil akli bisa dibuktikan adanya Allah ini tentang adanya alam semesta dan seisinya. Semua barang yang ada di lingkungan ini kita pasti yang ada yang membuat. Adanya bumi, langit, seisinya, bulan, bintang, ini pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan ini siapa? Ya, pasti ada yang mendahului, yaitu Allah. Adanya meja, ya, meja makan, meja tamu, ini pasti ada yang membuat. Yang membuat siapa? Ya tukang kayu. Terus kalau dalil secara Al-Quran, dalil nakli, ini terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang kedua adalah sifat qidam yang artinya dahulu atau terdahulu. Allah itu qadim, bukan jadid, ya, bukan baru. Bukan khutus. Adanya Allah ini paling dahulu sebelum adanya makhluk ciptaannya. Jadi makhluk-makhluk yang diciptakan Allah ini ada setelah Allah. Allah zat yang paling awal karena Allah ini tidak ada yang menciptakan dan tidak didahului oleh suatu apapun. Dalil aklinya, akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu ini lebih dahulu ada daripada meja. Itu kan nggak nyambung, ya. Berarti tukang kayu itu lebih dahulu, ya, daripada meja. Jadi meja ini diciptakan oleh tukang kayu. Itu dalil aklinya. Terus kalau dalil naklinya ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Yang ketiga adalah sifat baqa. Baqa ini artinya kekal. Allah senantiasa ada, tidak akan mengalami kebinasaan atau kerusakan. Jadi Allah itu tidak akan sirna. Allah itu akan selalu ada. Tuhan itu selalu ada. Jadi tidak ada Tuhan kok tiba-tiba itu
rusak, hancur. Jadi Allah itu harus mempunyai sifat baqo. Dalil aklinya, semua makhluk ciptaan Allah itu pasti akan rusak. Manusia diciptakan, hewan diciptakan, ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Nah, ini kan berarti makhluk itu tidak abadi. Sedangkan Allah sebagai sang Khalik itu mempunyai sifat yang abadi, kekal. Dalil naklinya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, ini yang kurang lebih artinya semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal kecuali zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Yang keempat adalah sifat mukhalafatulil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya, pasti beda. Allah pasti berbeda dengan makhluknya, meliputi sifatnya, zat dan perbuatannya. Dalil aklinya, Allah memiliki sifat yang sempurna, istimewa, sedangkan makhluknya itu pasti beda. Contoh saja tadi, Allah mempunyai sifat yang kekal, sedangkan manusia tidak sempurna, tidak akan abadi. Dalil nakli dalam surat Asy-Syura artinya tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Dia. Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Yang kelima, sifat qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan terhadap suatu apapun dan tidak membutuhkan tempat dan zat yang diciptakan. Allah pengen menghendaki suatu apapun tidak perlu bantuan orang atau bantuan makhluk. Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dan adanya Tuhan ini ya ada dan tidak diadakan. Dalil aklinya secara nalar ya, Allah sebagai pencipta alam ini ya adalah yang maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Jadi tidak perlu, misal ada orang menghina Tuhan kita, terus kita mati-matian membelanya, Tuhan kok dibela ya, itu kalau cara Gus Dur itu tidak perlu, karena Allah itu sudah maha segalanya. Dalil naklinya dalam dalam surat Al-Ankabut ayat 6, barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Nah, ini tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam. Yang keenam adalah sifat wahdaniyat, yang artinya esa. Esa ini baik itu dari zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Maksudnya ini zatnya Allah ini bukanlah hasil dari penjumlahan dan perkiraan atau penyatuan satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi ya, sifatnya esanya Allah ini kesempurnaan bagi Allah. Tidak sama dengan sifat-sifat makhluk yang diciptakannya. Yang ketujuh sifat qudrat, artinya kuasa. Allah itu maha kuasa. Allah kuasa dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah itu meliputi segala sesuatu untuk mewujudkan dan meniadakan segala sesuatu yang dikehendakinya. Allah pengen membuat hujan, membuat panas, membuat bencana, membuat apapun itu, ya kuasanya Allah. Dan tidak perlu, tidak butuh bantuan dari makhluknya. Nah, dalil akli ya, manusia ini dapat berkuasa. Contohnya ada pemimpin ya berkuasa, tapi kekuasaannya ini tidak bisa berdiri sendiri, pasti masih membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi kalau kekuasaannya Allah ini tidak terbatas. Kalau manusia atau makhluk kekuasaannya itu terbatas. Dalil naklinya, sesungguhnya Allah itu
kuasa atas segala sesuatu ini dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-8 adalah sifat iradah yang artinya berkehendak. Allah ini maha berkehendak dan tidak ada seorang pun yang mampu menahan kehendak Allah dan segala yang terjadi di dunia. Misal Allah ingin membuat hujan tapi dilarang oleh malaikat, itu tidak mungkin. Jadi kehendaknya Allah ini tidak ada satupun makhluk yang bisa menahan kehendak Allah. Dalil aklinya, manusia mempunyai kehendak tetapi banyak yang tidak terlaksana. Karena Allah yang mengabulkan, manusia hanya bisa berkehendak. Terus dalil naklinya ini dalam surat Yasin. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah maka terjadilah. Kun fayakun itu. Jadi kalau pengen membuat hujan ya kun fayakun hujan. 9 sifat ilmun artinya mengetahui. Allah ini mengetahui semua ciptaannya dengan jelas akan semua perkara yang tampak dan samar tanpa ada yang perbedaan antara keduanya. Allah Maha mengetahui misal kamu itu sembunyi dimanapun, di gua yang paling dalam pun Allah pasti tahu. Dalil aklinya pasti akal sehat kita ini pasti mengetahui bahwa orang yang berbuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuat. Nah, Allah ini adalah pencipta alam dan dia mengetahui semua ciptaannya, bahkan semut yang sembunyi di dalam tanah pun Allah pasti tahu karena yang menciptakan semut adalah Allah. Bahkan misal ulat di dalam daun itu pun ya Allah tahu karena Allah yang menciptakan ulat tersebut. Dalam surat Al-Hujurat ayat 16 Allah berfirman, Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Yang ke-10 sifat hayat. Sifat hayat ini adalah Allah maha hidup. Intinya Allah itu akan ada selamanya, tidak akan mati. Kalau manusia pasti mati karena dibatasi dengan usia. Dalil aklinya, seluruh kehidupan makhluk ini tunduk kepada Allah. Dia mengatur semua kehidupan makhluk hidupnya. Jadi yang diciptakan Allah itu diatur oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan sesuai kehendaknya sendiri, pasti diatur oleh Allah. Dan Allah tidak akan mati, akan kekal selamanya. Dalil naklinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal abadi terus menerus mengurus makhluknya. Nah, itu sekian dulu anak-anak, kita pelajari sampai surat ke-10 yakni sifat hayat. Nanti kelanjutannya bisa pertemuan yang akan datang. Iya, terima kasih Bapak Agus.